Hari ini kita berbicara tentang Jatiluwe. Ada berita yang kurang mengenakan belakangan ini tentang Jatiluwe ya, bahwa ada 13 bangunan yang diduga ilegal berdiri di Jatiluwe. Harapan saya bisa berjualan lagi di sini, Mbak. Biar saya juga bisa menikmati. Masa saya petani di sini 4 kilo. Ini betul-betul milik warga, yang dimana mereka membangun itu hanya untuk penghidupannya sendiri beserta juga dengan keluarganya dan sekolah-sekolah anaknya. Nah, ini merupakan suatu hal yang wajar, sama halnya dengan kita di kota punya lahan sedikit kita bangun warung. Nah, itulah terjadi juga di Jatiluwe. Lahan mereka dikatakan sebagai lahan hijau, tapi kesejahteraan mereka tidak pernah dipandang oleh pemerintah hari ini. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, pertanyaan besar. Ketika mereka membangun di tanah mereka untuk mencari sumber-sumber penghidupan, hari ini pemerintah menyegelnya. Dan ini pun ternyata berdampak cukup luas. Kita anggaplah taruhlah dari 13 bangunan tersebut memiliki karyawan kira-kira 2. Sudah 26 keluarga yang penghasilannya terhambat sejak disegel tersebut. Dan kemudian masyarakat setempat melakukan aksi berupa menancapkan seng ya dalam bentuk protes mereka terhadap penutupan atau penyegelan tempat usaha mereka yang ada di sana. Nah, yang menggelitik bagi saya adalah hari ini pemerintah berupaya untuk mengembalikan fungsi dari lahan-lahan hijau. Ya, tapi pemerintah jangan lupa juga lahan hijau itu adalah milik dari mereka sendiri. Ketika hari ini pemerintah berupaya untuk menjaga lahan hijau, seharusnya bukan hanya tindakan penyegelan nih yang dilakukan, ya nggak sih? Dan terutama ini jangan kemudian menyasar masyarakat kecil aja gitu loh. Banyak masih korporasi-korporasi yang kemudian lebih gila daripada ini untuk kemudian mengalih fungsi. Tapi kita tidak pernah peduli tuh. Kita nggak pernah so-aware ini gitu loh. Ya sebetulnya bukannya membela suatu hal yang salah. Saya sendiri tahu apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah salah satu hal yang tidak bisa dibenarkan. Bagaimanapun membangun di wilayah hijau memang salah, tapi ini adalah semata-mata bagaimana mereka mencari sumber-sumber penghidupan. Hari ini, ketika kita berupaya menjadi seorang petani yang seperti didorong oleh pemerintah, itu akan sulit. Karena kita bicara apa? Bicara bibit, bicara harga pupuk, bicara selanjutnya pemeliharaan, setelah itu kita bicara harga jual lagi gitu loh. Jadi nggak habis-habis gitu loh. Kalau mungkin hari ini pupuk dibantu, mungkin hari ini bibit dibantu, mungkin hari ini perawatannya dibantu dan dilatih khusus, tapi ketika dijual, hasil belum tentu seberapa dengan effort yang mereka keluarkan secara berbulan-bulan. Kalau kita bicara petani, beda halnya dengan para pegawai dan kemudian hal-hal lain yang kita sama-sama mendapat gaji per tiap akhir bulannya gitu. Pendapatan pasti, lalu kemudian kesejahteraan pasti dan sebagainya. Tapi kalau petani, pekebun, siapa yang jamin? Ketika mereka menghasilkan, baru mereka mendapat pendapatan. Kalau tidak, ya berarti mereka puasa, Pak. Gitu loh. Ya ini kemudian menjadi suatu hal yang aneh gitu loh. Ketika hari ini lahan mereka hanya diberikan untuk di sektor pertanian, gitu loh. Jadi hanya boleh nih menggarap di sektor-sektor pertanian aja. Tapi untuk menggarap itu kita tidak benar-benar aware tentang banyak hal gitu loh. Karena sektor pertanian ini cukup kompleks. Gitu. Seperti apa yang kita bicarakan awal. Kita nggak bicara satu aja, ya udah pemerintah bantu bibit udah selesai. Oh ya udah pemerintah bantu pupuk ya udah selesai. Ya udah pemerintah bantu perawatan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan ya udah selesai. Nggak gitu. Ini harus secara berbarengan gitu loh. Apapun yang pemerintah bantu ketika hari ini, tapi harga jualnya itu cukup jelek dan kemudian penyalurannya cukup jelek, ya sama aja mereka tidak akan sesejahtera itu. Nah ini kemudian menjadi pemikiran bersama-sama. Dan inilah kita harus mendapatkan win-win solution di dalam hal ini ya. Bagaimana kemudian masyarakat atau warga setempat itu tetap bisa hidup, anaknya tetap bisa makan dan bersekolah, istrinya tetap bisa berbelanja ke pasar, tapi lahan-lahan hijau tetap terjaga.